Tahukah Anda, ada satu rahasia telur rebus yang bisa mengubah hidup lansia, tapi 90% orang tidak tahu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua penonton channel Lansia Sehat Bahagia. Saya, Dr. Rahmat, kembali lagi berbagi tips kesehatan khusus untuk Bapak Ibu yang sudah memasuki usia emas. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe yang merah itu ya, nyalakan loncengnya biar dapat notifikasi setiap ada video baru. Dan tulis di kolom komentar dari daerah mana Anda menonton. Saya penasaran, apakah ada yang dari luar Jawa? Yuk kita ramaikan kolom komentar. Hari ini saya mau bahas sesuatu yang sangat sederhana tapi luar biasa manfaatnya, telur rebus. Ya, telur rebus yang mungkin tiap hari ada di meja makan Anda. Tapi tunggu dulu, jangan remehkan. Setelah 20 tahun praktek, saya baru-baru ini menemukan fakta mengejutkan tentang telur rebus yang jarang diketahui orang, terutama untuk para lansia. Penelitian terbaru dari Universitas Tokyo menunjukkan bahwa telur rebus punya kemampuan penyerapan protein mencapai 94%, jauh lebih tinggi dari daging sapi yang cuma 70% atau ayam yang 80%. Artinya apa? Artinya untuk lansia yang sistem pencernaannya sudah menurun, telur rebus adalah sumber protein paling efisien yang bisa didapat. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali Anda bangun pagi dengan badan segar bugar? Kapan terakhir kali lutut Anda tidak berbunyi krek-krek saat berdiri? Kalau sudah lupa, berarti sudah terlalu lama. Dan mungkin solusinya ada di telur rebus yang selama ini Anda abaikan. Saya sering ketemu pasien lansia yang mengeluh badannya tidak bertenaga, padahal sudah makan banyak. Masalahnya bukan kuantitas makanan, tapi kualitas dan kemampuan tubuh menyerapnya. Disinilah telur rebus punya keunggulan yang tidak dimiliki makanan lain. Minggu lalu, datang ke klinik saya Pak Sumarno, 67 tahun, pensiunan guru dari Yogyakarta. Beliau curhat dengan wajah lesu. "Dok, saya kok merasa seperti HP yang baterainya cepat habis ya. Pagi udah capek, siang ngantuk, sore udah pengen tidur lagi." Saya periksa, hasil labnya normal semua. Tidak ada penyakit serius, tapi memang ada yang kurang. Setelah saya tanya pola makannya, ternyata Pak Sumarno jarang makan protein berkualitas. Paling-paling tempe tahu, itu pun tidak rutin. Daging jarang karena susah ngunyah, ikan jarang karena takut duri. Kondisi seperti Pak Sumarno ini dialami mayoritas lansia Indonesia. Ternyata yang dialami Pak Sumarno itu dialami jutaan lansia di Indonesia. Bukan penyakit, tapi tubuhnya kekurangan protein berkualitas yang mudah diserap. Di usia 60 ke atas, pencernaan kita sudah tidak seprima dulu. Produksi enzim pencernaan menurun 30-40%, asam lambung berkurang, gerak usus melambat. Makan daging susah dikunyah, butuh waktu 4-6 jam untuk dicerna. Kacang-kacangan bikin kembung karena sulit dipecah. Lalu apa solusinya? Kita butuh protein yang mudah dicerna tapi tetap lengkap nutrisinya. Disinilah telur rebus jadi pahlawan. Telur rebus itu protein super yang paling mudah dicerna tubuh lansia. Teksturnya lembut, tidak perlu dikunyah lama-lama, dan yang paling penting diserap tubuh hampir 100%. Bayangkan, dari sebutir telur rebus, hampir semua gizinya masuk ke tubuh Anda, tidak ada yang terbuang. Telur rebus mengandung semua 9 asam amino esensial yang tidak bisa diproduksi tubuh sendiri. Plus, ada bonus vitamin A, D, E, K, B kompleks, zat besi, fosfor, selenium, dan kolin. Semua dalam satu paket kecil yang mudah disiapkan dan murah meriah. Tidak heran kalau di Jepang, negara dengan lansia tersehat di dunia, telur rebus jadi menu wajib sarapan para lansia. Manfaat pertama yang paling terasa, telur rebus membangun kembali otot yang menyusut. Tahu tidak, setelah usia 60, otot kita hilang 3-8% setiap 10 tahun. Makanya, kaki jadi lemah, gampang jatuh. Nah,
Protein telur rebus mengandung leusin tinggi yang langsung merangsang pembentukan otot baru. Leusin ini seperti tombol on untuk membangun otot. Dosisnya di telur rebus pas banget untuk lansia. Tidak terlalu sedikit seperti di tahu, tidak terlalu banyak yang malah memberatkan ginjal. Pak Sumarno, setelah rutin makan 2 telur rebus sehari selama sebulan, bilang ke saya, "Dok, sekarang saya bisa gendong cucu lagi tanpa pegal." Bahkan, beliau sekarang bisa naik tangga ke lantai 2 tanpa pegangan. Penelitian di Amerika pada 2023 membuktikan lansia yang konsumsi telur rebus rutin, kekuatan genggamannya meningkat 25% dalam 8 minggu. Manfaat kedua yang tidak kalah penting, telur rebus itu makanan otak. Ada zat namanya kolin di kuning telur yang membantu daya ingat. Kolin ini bahan baku untuk membuat asetilkolin, zat kimia otak yang mengatur memori dan konsentrasi. Ibu Kartini, 65 tahun dari Surabaya, dulu sering lupa nama cucunya sendiri. Setelah rutin konsumsi telur rebus, sekarang hafal semua nama 7 cucunya plus tanggal lahir mereka. Saya juga jadi ingat lagi resep-resep masakan almarhum ibu saya yang sudah lama terlupa. Tambahnya, dengan mata berkaca-kaca. Kolin ini seperti oli untuk mesin otak Anda. Tanpa kolin cukup, otak seperti mesin tanpa oli, seret dan cepat rusak. 1 butir telur rebus mengandung 147 mg kolin, memenuhi 30% kebutuhan harian lansia. Manfaat ketiga, telur rebus menguatkan tulang. Di dalamnya ada vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Tanpa vitamin D, mau minum susu sebanyak apapun, kalsiumnya tidak terserap optimal. Vitamin D di telur rebus itu bentuknya D3 yang paling mudah digunakan tubuh. Pak Bambang, 70 tahun, pernah jatuh di kamar mandi, tapi alhamdulillah tidak ada yang patah. Dokter ortopedinya sampai heran, tulang bapak masih kuat untuk seusianya. Ternyata Pak Bambang punya kebiasaan sarapan 2 telur rebus sejak pensiun 5 tahun lalu. Penelitian di Swedia menunjukkan lansia yang rutin konsumsi telur punya kepadatan tulang 15% lebih baik dibanding yang tidak. Manfaat keempat yang jarang diketahui, telur rebus melindungi mata dari katarak. Ada lutein dan zeaksantin di kuning telur yang bekerja seperti kacamata hitam alami untuk mata. Zat-zat ini menumpuk di retina dan lensa mata, melindungi dari sinar UV dan radikal bebas. Pak Hasan, 69 tahun, mantan pilot Garuda, sekarang masih bisa baca koran tanpa kacamata. Saya kira karena dulu pilot, ternyata karena rajin makan telur rebus, candanya. Dokter mata yang memeriksa Pak Hasan kagum karena lensa matanya masih jernih untuk usia 69 tahun. Kandungan lutein di telur rebus memang tidak sebanyak di bayam, tapi penyerapannya 3 kali lebih baik karena ada lemak kuning telur yang membantu. Manfaat kelima yang penting untuk lansia, telur rebus menstabilkan gula darah. Proteinnya membuat gula darah tidak naik turun drastis. Ini penting banget untuk lansia yang mulai ada masalah dengan insulin. Pak Dedi, 66 tahun, penderita diabetes, gula darahnya sekarang stabil di 110 setelah rutin sarapan telur rebus. Dulu kalau sarapan nasi uduk, jam 10 udah lemes lagi. Sekarang sarapan telur rebus kuat sampai zuhur. Telur rebus punya indeks glikemik rendah cuma 48, artinya gula darah naik perlahan dan stabil. Protein di telur rebus juga memicu hormon kenyang lebih lama, jadi tidak cepat lapar dan ngemil yang manis-manis. Dokter spesialis diabetes di RS Cipto pun sekarang merekomendasikan telur rebus untuk sarapan pasien diabetes lansia. Bonus khusus untuk para bapak. Telur rebus bagus untuk prostat. Seleniumnya membantu kesehatan kelenjar prostat. Penelitian di Jepang menunjukkan kakek-kakek yang rutin makan telur 30% lebih jarang kena masalah prostat.
Selenium di telur rebus bekerja sebagai antioksidan yang melindungi sel-sel prostat dari kerusakan. Pak Wahyu, 68 tahun, yang dulu sering bolak-balik kamar mandi di malam hari, sekarang bisa tidur nyenyak sampai pagi. Dulu, semalam bisa 4-5 kali ke toilet, sekarang paling sekali, itu pun kalau kebanyakan minum, ujarnya. Jadi, tidak perlu suplemen mahal-mahal. 1 butir telur rebus sudah mengandung 15 mikrogram selenium, memenuhi 27% kebutuhan harian. Ditambah lagi, ada zinc yang juga penting untuk kesehatan prostat pria lansia. Sekarang, bagaimana cara konsumsi yang benar? Pertama, waktu terbaik makan telur rebus adalah pagi hari saat sarapan, 1 butir cukup. Sore hari bisa tambah 1 lagi untuk pemulihan otot. Rebusnya jangan terlalu matang, cukup 6-7 menit agar gizinya tidak rusak. Kuning telurnya idealnya masih agak lembek, jangan sampai hijau pinggirnya. Kalau ada cincin hijau di kuning telur, itu tanda terlalu matang dan zat besinya sudah berubah bentuk jadi sulit diserap. Cara rebus yang benar, masukkan telur ke air mendidih, bukan air dingin. Setelah matang, langsung celup ke air es untuk menghentikan proses pemasakan. Hasilnya, telur mudah dikupas dan teksturnya pas, putihnya kenyal, kuningnya creamy. Tips untuk yang baru mulai, jangan langsung 2 butir sehari kalau belum terbiasa. Mulai dari 1 butir dulu selama seminggu, lihat reaksi tubuh. Bisa dimakan langsung, bisa juga dipotong-potong campur salad, atau dibikin sandwich. Yang penting, konsisten setiap hari. Konsistensi itu kuncinya. Pak Sumarno punya trik sendiri. Dia rebus 7 telur setiap minggu pagi, simpan di kulkas, jadi tinggal ambil setiap hari. Praktis, tidak ribet, dan saya jadi tidak ada alasan untuk skip, katanya. Untuk variasi, sesekali bisa ditaburi sedikit garam dan merica atau dimakan dengan tomat cherry untuk tambahan vitamin C. Ada juga yang suka makan dengan alpukat, kombinasi sempurna untuk kesehatan jantung. Lebih mantap lagi kalau telur rebusnya dikombinasikan dengan sayuran hijau seperti bayam atau brokoli. Seratnya membantu pencernaan, vitaminnya melengkapi nutrisi telur. Pak Sumarno sekarang sarapannya telur rebus dengan tumis bayam. Rasanya enak, perutnya nyaman, energinya full, katanya. Kombinasi telur dan sayuran hijau itu ibarat Batman dan Robin, saling melengkapi. Vitamin C dari sayuran membantu penyerapan zat besi dari telur. Seratnya membantu membersihkan kolesterol jahat. Antioksidan dari sayuran melindungi protein telur dari oksidasi. Bu Siti, 64 tahun, yang dulunya sering sembelit, sekarang BAB lancar setiap pagi setelah rutin sarapan telur rebus dengan salad. Perut saya jadi nyaman, tidak kembung seperti dulu, ujarnya senang. Tapi ingat ya, ada yang perlu hati-hati. Kalau Anda punya riwayat kolesterol sangat tinggi atau alergi telur, konsultasi dulu dengan dokter. Untuk kebanyakan lansia, 1-2 telur per hari aman kok. Malah penelitian terbaru bilang, kolesterol dari telur tidak sejahat yang dulu kita kira. Kolesterol di telur itu jenisnya HDL yang justru baik untuk tubuh. Yang jahat itu kolesterol dari gorengan dan makanan olahan. Dr. Anderson dari Harvard Medical School bahkan bilang telur sudah tidak guilty lagi dalam kasus penyakit jantung. Tapi tetap, kalau kolesterol Anda di atas 240, batasi jadi 3-4 butir per minggu saja. Dan kalau ada gejala alergi seperti gatal atau sesak napas setelah makan telur, stop dulu dan konsultasi ke dokter. Safety first. Saya paham. Mungkin ada yang berpikir, udah tua begini mau apa lagi? Eits, jangan gitu. Usia 60, 70, bahkan 80 tahun itu masih bisa produktif dan bahagia.
tubuh Anda sudah menemani perjalanan hidup puluhan tahun. Sekarang giliran Anda yang merawatnya dengan baik. Mulai dari telur rebus sederhana ini. Pak Ahmad, 75 tahun dari Bandung, awalnya juga pesimis. Untuk apa sih dok, umur segini makan sehat-sehat? Tapi setelah 2 bulan rutin telur rebus, beliau sekarang aktif di pengajian, bahkan jadi imam sholat subuh di masjid. Saya malu sama yang lebih muda kalau tidak sehat, katanya sambil tersenyum. Ingat, kesehatan di usia senja bukan untuk pamer, tapi untuk ibadah dan berkumpul dengan keluarga tercinta lebih lama. Saya sendiri merekomendasikan ini ke ibu saya yang sekarang 72 tahun. Beliau yang dulu sering mengeluh pegal-pegal, sekarang masih rajin ke pasar naik sepeda. Telur rebus itu obat murah meriah, kata beliau. Bahkan tetangga-tetangganya pada ikutan setelah lihat perubahannya. Sekarang di komplek kami ada klub telur rebus, grup WA ibu-ibu lansia yang saling mengingatkan untuk makan telur rebus dan share resep olahan telur sehat. Bu Ratna, ketua klub, bilang, "Kami jadi punya semangat baru untuk hidup sehat, tidak menyusahkan anak, malah bisa bantu jaga cucu." Mereka bahkan rutin arisan bulanan dengan menu utama berbagai olahan telur rebus sehat. Komunitas seperti ini penting untuk motivasi dan konsistensi. Bayangkan, 3 bulan dari sekarang, Anda bangun dengan segar, jalan tanpa tongkat, ingatan tajam, mata jernih, dan bisa main dengan cucu seharian tanpa kelelahan. Semua dimulai dari keputusan sederhana hari ini. Mau coba telur rebus atau tidak? Pilihan ada di tangan Anda. Pak Sumarno yang saya ceritakan tadi sekarang sudah 3 bulan rutin telur rebus. Beliau baru saja ikut jalan sehat 5 km di acara Hari Lansia Nasional. Saya tidak nyangka dok, di usia 67 masih bisa ikut jalan sehat. Dulu jalan ke warung saja ngos-ngosan, katanya bangga. Istrinya sampai heran melihat perubahannya. Seperti dapat suami baru yang lebih muda 10 tahun, candanya. Jadi, tunggu apa lagi? Sekarang juga setelah nonton video ini, pergi ke dapur, rebus 2 telur untuk besok pagi. Jangan ditunda-tunda. Ingat, kesehatan itu investasi, bukan pengeluaran. Telur rebus ini investasi termurah dengan return terbesar untuk kesehatan Anda. Harga sebutir telur cuma Rp2-3.000, tapi manfaatnya tidak ternilai. Bandingkan dengan suplemen yang puluhan ribu per butir, belum tentu diserap tubuh dengan baik, atau obat-obatan yang efek sampingnya banyak. Telur rebus itu natural, aman, dan sudah terbukti ribuan tahun. Nenek moyang kita dulu kuat karena makanan sederhana seperti ini, bukan suplemen impor. Demikian sharing saya hari ini tentang rahasia telur rebus untuk lansia. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa share ke grup WA keluarga, siapa tahu ada yang membutuhkan. Like videonya dan komen pengalaman Anda dengan telur rebus. Saya penasaran, sudah berapa lama Anda tidak makan telur rebus? Atau mungkin ada resep telur rebus favorit keluarga? Share di kolom komentar ya. Ingat, jangan lupa subscribe channel Lansia Sehat Bahagia ini dan nyalakan loncengnya untuk dapat notifikasi video kesehatan lansia lainnya. Minggu depan, saya akan bahas tentang rahasia kunyit untuk kesehatan sendi. Saya Dr. Rahmat dari channel Lansia Sehat Bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia.